Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kesal karena terluka bagian dalam akibat serangan bidadari Jalang, Nagadipa pun melakukan serangan masif dan mematikan. Bisakah bidadari Jalang bertahan? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Melihat keadaan bidadari Jalang lemah dan mengalami kesulitan untuk bangkit, Nagadipa segera menghunus pedangnya yang sejak tadi ada di samping kanan. Pedang pendek itu segera dibawa mendekati bidadari Jalang sambil berteriak, "Sekarang saatku membalaskan kematian guru." Nagadipa sangat kaget pada saat ia mau menebaskan pedangnya ke leher bidadari Jalang. Tiba-tiba tubuhnya terpental jauh 10 langkah ke belakang. Menurutnya, bidadari Jalang masih mempunyai kekuatan pada matanya yang bisa memancarkan tenaga begitu hebatnya hingga membuat tubuh kekarnya terpental. Padahal waktu itu keadaan bidadari Jalang mulai kritis. Sementara itu, bidadari Jalang memendam rasa heran melihat lawannya tersentak ke belakang bagai mendapat dorongan yang amat kuat. Kesempatan itu dipergunakan oleh bidadari Jalang untuk mencoba bangkit yang berdiri dengan kekokohan kuda-kudanya. Terasa nyeri sekujur tubuh bidadari Jalang, namun ia masih sanggup bertahan. Dan bila mana perlu, ia masih sanggup menjauh meninggalkan pertarungan itu. "Jalang!" panggil Nagadipa dengan menggeram. "Ada waktu bagi kita untuk menunda urusan dendam ini. Biarpun sudah malam, harus tetap kita tentukan siapa yang mati di antara kita berdua ini." "Majulah, kalau kau masih penasaran Nagadipa, aku sudah siap menyambut jurus-jurusmu." Bidadari Jalang tak mau kalah sesumbar. Sedikit agak jauh dari pertarungan mereka, Sigila Tuak dan Suto duduk di atas tebing karang, berpayungkan petang dan rembulan. Suto habis diurut bagian punggung dan dadanya. Rasa mual dan puyengnya mulai berkurang. Dan satu hal yang tak terpikirkan oleh bocah tanpa pusar itu, bahwa sampai saat itu, ia tidak pernah merasakan lapar sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa Sigila Tuak telah menyalurkan hawa dingin yang berguna untuk menutup rasa lapar dan haus dalam diri Suto, yaitu saat ia mengurut bocah itu tadi. Itulah sebabnya Suto tidak menuntut makanan, hanya menuntut pulang. "Mengapa kita masih di sini sih, Kek? Mengapa kita tidak pulang? Bukankah petang mulai tiba?" "Menurutmu, kau ingin pulang kemana? Ke rumahmu?" Suto menggeleng. Dalam ingatan bocah itu terbayang kekejian yang dilakukan Kombang Hitam dan anak buahnya. Ia juga ingat saat ayahnya roboh, berlumuran darah, dan sudah tentu tak bernyawa lagi. Ia juga terbayang melihat kepulan asap, api dan asap yang membakar rumahnya. Ia tahu bahwa dari keluarganya tinggal dia sendiri yang hidup dan selamat dari kekejian Kombang Hitam. Karenanya, Suto menggeleng ketika mendapat pertanyaan tadi. Kemudian ia berkata dengan nada suara memelas, "Aku harus pulang kemana, Kek? Aku tidak tahu." "Pulang ke rumahku saja ya. Kau akan kuangkat menjadi muridku. Semua ilmu silatku akan kuturunkan kepadamu, Suto." "Nanti aku jadi pendekar ya, Kek?" "Oh iya, kamu akan menjadi pendekar pembela kebenaran.
Aku juga bisa terbang seperti kakek dan bibi berjubah ungu itu ya? Bisa, kamu akan bisa seperti itu. Wah, gak mau aku ah, Suto merengut. Lama-lama aku bisa sinting lagi. Gila tua tertawa terkekeh-kekeh. Kepala Suto diusap-usapnya. Suto segera berkata, kalau aku jadi pendekar, nanti terbang cepat seperti tadi. Wah, aku bisa muntah-muntah lagi kek. Aku tidak mau ah jadi pendekar bergelar pendekar cepat muntah. Kakek itu semakin terkekeh geli dan berkata, kalau begitu, kamu jadi pendekar Sinting saja. Namamu Suto Sinting. Sekarang Suto yang tertawa dengan menutup mulut. Gila tua memeluk anak itu di sela tawanya sendiri. Beberapa saat mereka diam, hanyut oleh suara deburan ombak yang menghantam kaki tebing karang itu. Mata mereka tertuju pada pertarungan bidadari jalang dengan Nagadipa. Melihat bidadari jalang terkena pukulan Nagadipa, Suto berkata, ih, kasihan bibi itu kek, dia terkena pukulan. Itu salahnya sendiri, karena dia tidak mau waspada dan tidak mau melatih gerakan lincah. Kalau aku berlatih gerakan lincah, aku bisa menghindari pukulan seperti itu ya kek. Oh iya, malah kamu bisa menyerang. Anak itu tersenyum bangga membayangkan kehebatannya sendiri. Ia semakin tertarik memperhatikan pertarungan tersebut. Lama-lama Suto berkata, kasihan bibi itu ya kek. Dia menolongku dari kejahatan orang bertampang seram itu. Tapi sekarang dia menemui musuhnya sendiri. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Tapi belum bisa kusampaikan karena bibi itu sibuk. Tahu berterima kasih itu hal yang baik sekali, Suto. Kita hidup memang harus selalu mau berterima kasih kepada siapa saja, terutama kepada Yang Maha Kuasa. Apapun pemberiannya, kita harus berucap syukur dan berterima kasih. Itu sangat baik. Tapi aku suka sama bibi itu. Biar wanita, tapi pandai memainkan jurus-jurus silat dan dia pemberani ya kek. Wah, memang dia pemberani. Kau sebagai laki-laki juga harus lebih berani daripada bibi Nawang. Nawang itu apa namanya kek? Iya, namanya Nawang Tresni. Julukannya Bidadari Jalang. Jalang itu apa ya kek? Si gila tuak terdiam. Bingung juga memberi jawaban atas pengertian kata jalang pada anak seusia Suto. Namun untuk melegakan hati anak itu, gila tuak hanya bisa menjawab, jalang itu nakal. Oh, tapi mengapa bibi Nawang dikatakan sebagai bidadari? Apakah beliau memang seorang bidadari dari kayangan? Bukan, julukan bidadari diberikan padanya oleh eyang guru kami atas kecantikan Nawang yang mirip kecantikan bidadari. Oh, lalu, apakah dulunya kakek dan bibi mempunyai guru yang sama? Bisa dikatakan begitu, Suto, sebab guruku adalah suami dari gurunya Nawang. Kami sering dididik secara bersama-sama dengan mereka, bahkan sering disuruh tarung untuk mengetahui kelemahan kami masing-masing. Jadi, kalau sekarang Nawang bertarung denganku, maka jelas sulit sekali untuk membedakan mana yang menang dan mana yang kalah. Nawang juga mempunyai ilmu yang tinggi warisan dari gurunya sendiri. Wah, hebat sekali bibi itu kek. Sudah cantik, punya ilmu tinggi. Bahkan sejak dia masuk dalam golongan hitam, ia mempelajari sisa warisan ilmu dari gurunya, yaitu ilmu sihir. Dan ia menguasai ilmu itu. Sayang sekali keadaan bibi Nawang sekarang sedang sakit, sehingga mungkin dia tidak mau menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan Nagadipa itu. Atau mungkin sudah hilang akibat racun itu. Kata-kata terakhir diucapkan pelan oleh gila tuak, seperti ia bicara pada dirinya sendiri. Ia termenung beberapa saat sambil memandangi pertarungan tersebut. Suto sendiri juga membisu sambil termenung
memandang ke sana. Namun, tiba-tiba bocah itu tersenyum sendiri, membuat Gila Tuak menjadi heran. Kenapa kau tersenyum sendiri? Sambil Gila Tuak menyenggol pundak anak itu dengan pahanya. Tidak ada apa-apa kok, kek. Ayo Suto, katakan apa yang sebenarnya. Jangan menipu diri sendiri. Tak baik. Orang melakukan kebohongan itu sama saja ia membodohkan dirinya sendiri. Katakanlah, kenapa kau tersenyum? Suto malu-malu. Bibi Nawang itu ternyata benar-benar cantik ya, kek. Kakek berjubah kuning itu memeluk Suto dan menepuk-nepuk pundak anak itu. Masih kecil sudah bisa menilai begitu. Bagaimana kalau kau sudah besar nanti ya? Bagaimana selanjutnya percakapan Suto dengan kakek Gila Tuak? Dapatkan kelucuannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.